Harapan masih ada. Persebaya masih bisa merebut gelar juara Liga 1. Ubah taktik, Paul Munster bertekad akhiri catatan buruk Persebaya di Kediri. Introspeksi diri, Paul Munster evaluasi finishing pemain depan Persebaya. Penghargaan terbaik, Paul Munster masuk 6 besar pelatih terbaik Liga 1. 2 pekan krusial. Persebaya Surabaya jalani 4 laga final di bulan Mei. Persebaya masih mempunyai peluang raih juara. Persebaya Surabaya masih punya peluang realistis untuk menyalip Persib Bandung di puncak klasemen Liga 1 2024-2025. Hasil laga antara Persib dan Malut United yang berlangsung di Stadion Gelora Kieraha, Ternate, Jumat 2 Mei 2025 membuka jalan bagi Bajul Ijo untuk menjaga asa menuju tangga juara. Dalam pertandingan itu, Persib Bandung kalah dengan skor akhir 0-1. Hasil negatif tersebut membuat Persib tertahan di 64 poin dari 31 pertandingan dan kans mereka untuk mengunci gelar lebih awal pun tertunda. Persebaya saat ini menempati peringkat keempat klasemen sementara dengan 53 poin dari 30 laga. Mereka masih menyimpan 4 pertandingan sisa. Jika berhasil memenangi semua, poin maksimal yang bisa diraih adalah 65 cukup untuk menggusur Persib dari puncak, asalkan Maung Bandung gagal menambah poin dari 3 laga terakhir mereka. Situasi ini membuat Persebaya yang secara matematis masih memiliki kans untuk kudeta puncak. Pekan-pekan akhir Liga 1 2024-2025 bakal menjadi penentu. Segalanya kini bergantung pada konsistensi Bajul Ijo, serta bagaimana Persib mengatasi tekanan dan kondisi skuad yang pincang. Munster ingin sudahi tren buruk saat hadapi Persik. Munster ingin memutus catatan buruk saat hadapi Persik Kediri. Jadi fokus kami adalah pada laga kali ini. Saya tidak peduli dengan catatan Persik yang belum pernah menang, karena di Indonesia setiap laga pasti berbeda. Kami akan berjuang untuk menang. Jelas mantan pelatih Bayangkara FC itu. Apalagi Persebaya ingin finish sebagai runner-up musim ini, sekaligus menjadi salah satu wakil Indonesia di kompetisi Asia musim depan. Makanya kami harus fokus di laga kali ini, tegasnya. Bomber Persebaya Flavio Silva juga tidak mau meremehkan Macan Putih. Sebagai mantan pemain Persik, dia tahu betul kalau mantan timnya bakal tampil habis-habisan ketika bermain di Kediri. Mengingat kedua tim akan bentrok di Stadion Brawijaya, Kediri pada Senin 5 Mei 2025. Itu sama sekali bukan keuntungan. Apalagi kami juga belum pernah menang melawan Persik setiap laga digelar di Kediri, kata pelatih Persebaya Paul Munster. Ucapan pelatih 43 tahun itu memang benar. Sejak promosi ke Liga 1 pada 2019 silam, sudah 2 kali Green Force bermain di Kediri. Hasilnya, Persebaya selalu menelan kekalahan. Dihajar 4 gol tanpa balas pada 27 Oktober 2023. Lalu kalah 1-0 dari Persik pada 18 Maret 2023. Artinya, Persebaya selalu gagal mencetak gol setiap bermain di Kediri. Munster benahi penyelesaian akhir para striker. Persebaya Surabaya tengah dibayangi masalah serius di sektor lini depan menjelang laga krusial melawan Persik Kediri. Mandulnya penyelesaian akhir menjadi perhatian utama pelatih Paul Munster, terutama setelah hasil kurang memuaskan saat menghadapi Arema FC. Pada laga bertajuk Derby Jawa Timur pekan lalu, Persebaya Surabaya hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Arema. Padahal, Green Force menciptakan banyak peluang matang yang seharusnya bisa dikonversi menjadi gol. Di tengah persiapan menghadapi laga penting ini, Paul Munster memilih cara berbeda untuk membangkitkan motivasi tim. Ia menggelar sesi khusus bersama para pemain yang disebutnya sebagai sesi curhat. Masalah penyelesaian akhir yang kurang tajam menjadi perhatian utama menjelang pekan ke-31. Munster menuntut seluruh pemain depan untuk bisa tampil lebih efisien dalam menyelesaikan peluang. Derby melawan Persik bukan sekadar laga gengsi, tetapi juga bisa menjadi titik balik bagi Persebaya Surabaya. 3 poin di Kediri akan sangat berarti dalam perburuan posisi runner-up klasemen akhir.
Paul Munster masuk 6 besar pelatih terbaik Liga 1. Hadirnya para pelatih asing turut mewarnai ketatnya persaingan antar tim di Liga 1. Tak jarang, para pelatih asing ini justru sukses membawa juara atau bersaing di papan atas. Meskipun demikian, tak sedikit juga pelatih asing yang gagal, hingga membuat timnya berkali-kali meraih hasil negatif dan berujung pada pemecatan di pertengahan musim. Persebaya patut berbangga dengan Paul Munster karena ia juga termasuk dalam daftar elit ini. Pelatih asal Irlandia Utara tersebut sudah menjalani 94 pertandingan, baik ketika bersama Bayangkara FC maupun Persebaya Surabaya. Hasilnya, sejauh ini ia sudah mengumpulkan 46 kemenangan dan hanya menelan 19 kali kekalahan. Ia tinggal melengkapinya dengan gelar juara Liga 1. Empat laga sisa bagaikan pertandingan final. Persebaya Surabaya akan menjalani 4 laga final pada Mei. Dikatakan final karena menentukan posisi akhir di penghujung musim 2024-2025. Ica melihat jadwal yang sudah dirilis, Persebaya akan menghadapi ancaman serius pada 2 pekan pertama. Sebab menghadapi 2 tim yang sedang berjuang lolos dari jeratan degradasi. Laga pertama pada Mei, Persebaya menghadapi Persik Kediri di Stadion Brawijaya Kediri, Senin 5 Mei 2025. Persik akan berjuang mati-matian menjegal Green Force agar benar-benar aman dari jurang degradasi. Lalu pada pekan kedua Mei, tim asuhan Paul Munster akan menjamu Semen Padang di Stadion Gelora Bung Tomo pada 11 Mei. Pertandingan ini juga tak kalah seru karena Semen Padang masih berjuang juga untuk lolos dari degradasi. Semen Padang memang harus menyapu bersih 4 laga sisa dengan kemenangan agar bisa naik dari peringkat 16 dan tetap berharap tim-tim di atasnya terpeleset. Maka dari itu, Bruno Moreira dan kawan-kawan harus waspada, apalagi tim asal Sumatera Barat itu sedang dalam kepercayaan diri tinggi setelah pekan lalu mengalahkan Persija dan dijanjikan bonus ratusan juta jika terus menang di laga sisa. Flavio Silva siap bobol gawang mantan. Flavio Silva tak bisa menyembunyikan perasaan menjelang laga Persik Kediri versus Persebaya Surabaya, Senin 5 Mei 2025. Duel pekan ke-31 Liga 1 Indonesia 2024-2025 ini bukan sekadar pertandingan biasa bagi penyerang asal Portugal tersebut. Maklum, Flavio pernah 2 musim berseragam Persik dan tampil gemilang. Bersama Macan Putih, ia mencetak 30 gol dan 4 assist dari 45 penampilan. Kota Kediri bahkan meninggalkan kesan mendalam dalam kariernya. Ia menyebut Kediri sebagai tempat yang menyenangkan dan spesial dalam hidupnya. Namun, kenangan manis itu kini disimpan rapi dalam hati. Flavio menegaskan, saat ini dia sepenuhnya fokus untuk membawa Persebaya Surabaya menang. Saya punya banyak kenangan. Kediri merupakan sebuah kota yang baik bagi saya. Persik adalah tim yang istimewa bagi saya. Tetapi kita memiliki target di musim ini. Kita masih memiliki tujuan untuk mencapai target, jadi persiapan akan maksimal, ujar Flavio. Hernando dicadangkan saat hadapi Persik Kediri. Jelang pertandingan hadapi Persik Kediri, ada hal yang menarik. Salah satu yang jadi sorotan adalah kiper utama Persebaya Surabaya, Hernando Ari. Penampilan kiper timnas Indonesia itu belakangan menuai sorotan karena blunder yang berulang. Paul Munster pun angkat bicara mengenai kondisi Hernando dan pemain lainnya. Ya, saya bicara kepadanya, Hernando Ari. Bukan saja Hernando, saya bicara kepada banyak pemain karena saya berharap lebih, kata Munster. Jumat 2 Mei 2025. Menurut Munster, semua pemain harus siap secara fisik dan mental untuk laga penting melawan Persik. Ia mengisyaratkan bakal melakukan rotasi demi menjaga kualitas dan kestabilan tim. Saya bisa melakukan banyak perubahan di laga berikutnya, tegas pelatih asal Irlandia Utara itu. Yang terpenting adalah siapa yang paling siap, secara mental dan fisik. Munster menambahkan fokus utamanya saat ini adalah membenahi internal tim agar tampil maksimal. Ia juga menyebut tidak ada konflik dalam skuad dan semua pemain kini berjuang untuk tempat di starting 11. Isyarat kuat Munster soal pergantian penjaga gawang mengarah pada peluang Andika Ramadhani turun sebagai starter. Kiper berusia 25 tahun itu berpeluang menggusur Hernando di bawah mistar gawang.
Andika tampil cukup solid saat diberi kepercayaan bermain musim ini. Meski baru tampil dalam 10 pertandingan, ia mampu mencatatkan 5 clean sheet dan hanya kebobolan 7 gol.